Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 63 Ki mengumpulkan embun. Di antara kumpulan tatapan mata yang mencari-cari dan menyelidiki, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu melangkah maju dan memberi salam, membungkuk dengan formal di pinggang. Tuan tua ini menyampaikan salamnya, sebagai wakil pengawas tempat ini. Nama keluarga Su. Bolehkah saya tahu apa yang dapat saya lakukan untuk Anda, Yang Mulia? Feng Jiu mengalihkan pandangannya ke seluruh penjuru, lalu menarik kembali pandangannya, menatap pengawas di hadapannya dan berkata, berikan aku kamar pribadi, di mana aku bisa menyaksikan pertempuran di arena. Mendengar itu, wakil pengawas tersenyum dan berkata, Tuan, silakan ikuti kakek tua ini. Arenanya ada di atas sini. Kakek tua itu memimpin jalan di depan, membawa Feng Jiu ke kamar pribadi di lantai 2 di atas arena. Tuan, tolong periksa apakah ini memuaskan. Kata lelaki tua itu sambil membuka jendela sebelum dia berdiri di satu sisi. Feng Jiu melangkah ke depan dan melihat bahwa itu adalah arena persegi panjang, dikelilingi oleh baris demi baris kursi penonton di sekitarnya. Pada tingkat pertama dan tingkat kedua semuanya adalah ruangan pribadi, di mana seluruh tempat, atas dan bawah mampu menampung hampir 1.000 orang. Saat itu di arena, ada dua petarung yang terlibat pertarungan dan suasananya sangat tegang, sorak-sorai penonton, satu lebih keras dari yang lain. Tempat ini adalah pasar cabang dan kami hanya punya satu arena. Karena itu, kami hanya membuat satu papan peringkat. Jika Tuan pergi ke kota bulan berawan suatu hari nanti, Anda dapat mengunjungi pasar utama kami di sana. Hanya di pasar utama, kami akan memiliki 3 papan peringkat yang berbeda, yaitu mistik, bumi, dan surga. Melihat Feng Jiu hanya menonton dan tidak mengatakan apapun, pengawas itu melanjutkan sambil tersenyum, jika Baginda tertarik, Anda juga dapat memasang taruhan pada petarung pilihan Anda untuk menang. Peluang pembayarannya adalah 1:10. Setelah mengamati selama beberapa saat, Feng Jiu kehilangan minat dan menarik kembali pandangannya, berbalik untuk melihat pengawas dan bertanya, apakah Anda memiliki penilai di sini? Pengawas itu terkejut sesaat dan menganggukkan kepalanya. Ya, bolehkah saya bertanya apa yang perlu dinilai oleh Yang Mulia? Obat-obatan. Mendengar itu, wajah pengawas itu menjadi sedikit lebih serius. Tuan, mohon tunggu sebentar, sementara orang tua ini menjemput penilai. Sambil berbicara, dia membungkuk sebelum keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, sang pengawas menoleh kembali ke arah ruangan sambil berpikir sebelum bergegas pergi. Setelah sekitar setengah waktu pembakaran dupa, pengawas Su kembali, membawa serta 2 orang tua lainnya. Begitu melewati pintu, ia segera memperkenalkan mereka kepada Feng Jiu, Tuan, pria ini adalah kepala pengawas kami, bermarga Dong, sementara pria ini adalah penilai obat kami, Pak Tua Deng. 2 pria lain yang datang diam-diam mengamati orang yang ada di ruangan itu. Melihatnya mengenakan pakaian lengkap berwarna merah saat ia duduk di dekat jendela, kepalanya disanggah oleh tangannya saat ia menyaksikan pertempuran yang berlangsung di arena. Topeng emasnya dihiasi dengan bunga mandara merah neraka yang mempesona. Seluruh keberadaannya memancarkan semacam daya tarik yang menyeramkan, tetapi daya tarik yang sama itu entah bagaimana diwarnai dengan keanggunan dan rasa hormat yang tak tertandingi, yang membuat orang tanpa sadar merasakan rasa hormat yang menakutkan. Ketika lelaki itu mendengar suara itu, ia mengalihkan pandangannya untuk melihat mereka. Mata itu dalam dan gelap seperti kolam tanpa dasar, penuh dengan kilatan tajam, dan samar-samar diwarnai dengan kemalasan. Hanya berdasarkan penilaian mereka terhadap wajahnya saja, kedua pria itu tahu bahwa pria berbaju merah itu pastilah seseorang yang luar biasa. Salam dari Dong untuk Yang Mulia. Saya ingin tahu jenis obat apa yang ingin Yang Mulia nilai. Obat-obatan, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang master yang ahli dalam bidang farmasi. Tak perlu disebutkan bahwa kota kecil seperti ini, bahkan di kota bulan berawan, mereka jarang terlihat. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa seseorang ingin menilai obat-obatan, dia segera bergegas ke sana. Feng Jiu melirik mereka sebentar lalu mengeluarkan sebuah botol dan memberikannya kepada pengawas Su yang berdiri di samping, dan suaranya terdengar pelan. Ini adalah sebotol Qi Gathering Deo. Botol ini dapat memungkinkan seseorang yang kekuatan mistisnya benar-benar terkuras untuk langsung memperoleh dorongan eksplosif 3 kali lipat dari kekuatan biasanya. Efeknya bertahan selama 1 jam. Apa? Ketiga orang itu terkejut dan berkata karena pernyataan tak percaya yang mereka dengar.